semuanya. Ya. Bang Kasman, yang mungkin ingin saya langsung klarifikasi setelah pemeriksaan, dalam penahanan dan dalam proses penyidikan, apakah benar dari pihak Anda ya, klien Anda sudah mengakui secara pribadi atas perbuatannya ini? Ya, perlu saya luruskan pemberitaan-pemberitaan sehari dua hari ini di media ya, yang dimana klien kami saat ini sedang disudutkan dengan pemberitaan-pemberitaan miring. Yang pertama saya kepingin klarifikasi bahwa pengakuan yang pemberitaan di media selama ini itu tidak benar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalaupun ada istilah tanda korban itu, kalau saya lebih sepakat pelapor ya. Kalau korban itu kan korban itu korban apa? Karena sampai saat ini berdasarkan data saksi-saksi yang kami investigasi atau saksi-saksi yang coba kami interogasi itu tidak ada melihat atau tidak ada perbuatan-perbuatan klien saya atau Pak Saiful Jamil sampai saat ini melakukan perbuatan-perbuatan cabul ya, kategori cabul atau klien saya itu dikategorikan sebagai LGBT. Menolak keterangan dari kepolisian misalnya untuk mengatakan bahwa Saiful Jamil dalam pemeriksaannya atau dalam BAP sudah pernah mengakui. Kalau terkait dengan pengakuan itu kan perlu diklarifikasi. Pengakuan apa? Bagaimana? Seperti apa perbuatannya? Jadi kalau justifikasi bahwa klien kami saat ini sudah mengakui apa, bagaimana? Nah itu perlu diklarifikasi. Bukan kami tidak menghormati proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Kelapa Gading. Kami sangat memberikan apresiasi kepada Bapak Kapolsek yang terhormat dan jajarannya yang sudah begitu respon menerima laporan-laporan masyarakat seperti itu. Namun dalam hal ini posisi kami sebagai kuasa hukum perlu ada klarifikasi tertentu terkait dengan isu-isu seperti itu. Yang saat ini saya mendapatkan keterangan secara jelas, terang, benerang dari klien kami ya, bahwa apa yang dituduhkan, apa yang menjadi pengakuan-pengakuan itu tidak benar. Gitu. Oke, Bang Kasman, ada juga permintaan dari KPAI misalnya sebagai perlindungan anak yang meminta klien Anda untuk meminta maaf secara terbuka. Tanggapan Anda? Oke. Permintaan terbuka untuk siapa? Untuk apa? Perbuatan apa? Kalau permintaan dari KPI itu kan perlu kita respon atau tidak. Kalau saya sih tidak perlu merespon. Gitu. Itu jebakan-jebakan aja. Klien saya tidak perlu melakukan klarifikasi segala macam karena memang tidak ada perbuatan yang dilakukan. Jadi permintaannya untuk apa? Tapi kalau permintaan maaf hanya sekedar karena isu-isu miring, pemberitaan-pemberitaan, saya mewakili. Klien saya malam ini menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atau seluruh pemirsa TV One malam ini bahwa atas informasi atau pemberitaan-pemberitaan dari media-media bahwa Pak Saiful Jamil atau klien saya malam ini telah mengakui telah dikategorikan LGBT, telah melakukan pencabulan itu merupakan berita bohong. Dan dalam hal ini klien kami tadi sudah menyampaikan bahwa saya minta maaf karena berita-berita itu bukan dari sumber dari saya. Oke, saya langsung harus klarifikasi ke Pak Ari karena kalau memang Anda, Pak Kasman dan tim sangat yakin bahwa itu hanyalah berita fitnah dan bohong, artinya kan pertanyaannya ke kepolisian, masa kepolisian kayak kasus kan, gimana Pak Ari? Saya rasa apa yang disampaikan Pak Kasman ya? Selaku kuasa hukumnya sah-sah aja. Silahkan, itu haknya SJ gitu menunjuk kuasa hukumnya untuk memberikan pembelaan mewakili SJ yang saat ini ada di Polsek Kelapa Gading ya, yang nggak bisa diwawancara. Tapi mungkin Pak Niam dari KPAI juga sebelumnya sudah bertemu juga dengan yang bersangkutan, tahu persis. Jadi dapat saya yakinkan di sini bahwa semua bukti dan tindakan yang dilakukan oleh Polsek Kelapa Gading itu sama sekali semuanya dasarnya jelas, faktanya ada. Datanya ada, bukan rekayasa. Kita nggak bisa memperdebatkan di sini dan saya juga tidak ingin berdebat terbuka di sini ya. Kalau memang nanti biarkan proses ini berjalan, kita sama-sama lihat bagaimana nanti proses di pengadilan. Tapi polisi punya fakta dan datanya, ini bukan rekayasa ya. Nah, dan terekam. Pastinya. Oke, sementara tadi tolong ditanggapi Pak Niam bahwa menurut pengacara juga Saiful tidak perlu merespon permintaan dari KPI untuk permintaan maaf terbuka atas dugaan pencabulan.
Saya kira poin permintaan maaf itu kita juga sampaikan kepada kuasa hukumnya, tidak di dalam konteks pengakuan, pasti ini kan proses hukum jalan, tetapi permintaan maaf terkait dengan berita dugaan terjadinya tindakan jabul, dan kemudian disampaikan kepada publik bahwa aktivitas seksual yang diberitakan seperti itu tidak dibenarkan secara hukum, secara agama, dan juga secara norma susila, sehingga ada pesan kepada publik bahwa aktivitas seperti ini adalah abnormal, menyimpang, yang memiliki konsekuensi hukum, maka jangan dilakukan. Kalau toh itu dituduhkan kepada saya, misalnya saudara SJ ini menegaskan bahwa itu sedang di dalam proses hukum, tetapi aktivitas itu tidak dibenarkan. Itu sebenarnya pesannya, ya. Tapi kalau misalkan melakukan permintaan maaf, bukannya sama saja dengan mengakui perbuatan? Tidak serta-merta. Bahwa ada fakta, kan kemudian nanti ada proses investigasi, ada proses tapi bahwa mungkin perspektif KPI penyangkalan dari pihak SJ sudah mungkin mengecewakan hidup fansnya atau lainnya, gitu. Seperti itu ya angle-nya, ya. Ada hal yang lain yang sebenarnya bisa disoroti di luar kasusnya, yaitu pada aspek soal mengajak tanpa izin orang tua, kemudian dari pagi sampai tidak sekolah. Itu saja sebenarnya dari sisi prinsip-prinsip perlindungan anak tidak dibenarkan. Iya. Bang Kasman, klien Anda mengajak anak yang masih dalam perlindungan atau di bawah umur begitu ya, untuk menginap. Nah, ini bagi Anda itu tindakan yang sah atau tidak? Kalau bicara normatif, benar apa yang disampaikan dari KPI, tetapi dalam hal ini tidak serta normatif itu juga kita harus menjadi acuan, ya. Karena kita juga harus melihat dari real atau fakta. Dalam melihat sebuah fakta itu tidak melihat serta-merta dari sisi pelaku, tapi juga harus melihat itu secara victimologi, ya. Kalau kita bicara ilmu hukum victimologi itu adalah harus dilihat dari sisi korban, gitu loh. Nah, kalau mengajak apa segala macam melanggar itu benar, mungkin dari sisi KPAI. Tetapi siapa yang mengajak? Apakah ini kategori anak kecil yang tidak tahu atau seperti apa? Dia di mana ketemu dengan SJ dalam hal ini klien kami, ya. Perlu juga dipandang seperti itu. Jadi saya kalau bicara normatif dalam hal ini saya mempertanyakan atau ketegasan dari KPAI dalam perlindungan, ya. Jadi tidak sekedar melihat bahwa seperti ini kejadiannya, maka menurut Undang-Undang Perlindungan Anak seperti ini. Tidak begitu juga. Mari kita sama-sama melihat dan memantau perkembangan proses penyidikan yang dilakukan oleh Bapak Kapolsek dalam hal ini, ya. Kami juga menghormati apa yang disampaikan oleh Pak Kapolsek. Coba nanti kita juga punya data, fakta, dan saksi, ya, yang akan kami sampaikan dalam proses berita penyidikan. Nah, tapi satu sisi bahwa hal ini tidak perlu dipandang sebagai sebuah bahwa ini sudah terjadi dan pelakunya jelas. Tidak bisa seperti itu. Karena walaupun kita suka tidak suka, saat ini sedang dalam proses penyidikan. Jadi belum tentu atau tidak boleh menjustifikasi klien saya sudah melakukan A, B, C, D, F, G. Baik, kita tidak akan masuk ke ranah penyidikan, tapi pasti ada koridor-koridor yang bisa menjadi informasi juga dan edukasi juga kepada pemirsa yang saat ini menyaksikan. Apa-apa saja poin-poin yang sebenarnya keliru dilakukan, atau bisa saja dicegah, atau bisa saja sebenarnya diantisipasi yang mungkin belum atau terlewat dilakukan oleh klien Anda. Sesaat lagi, ya, tetap di Apa Kabar Indonesia Malam. Oke, Anda bilang bahwa berita itu fitnah, masih harus klarifikasi, Anda punya fakta dan data, Anda juga menolak Saiful Jamil sebagai klien Anda melakukan permintaan maaf. Nah, kemudian kalau memang nanti pada pemeriksaannya dan penyidikannya, kepolisian juga bisa membuktikan apakah permintaan maaf itu akan dilakukan atau akan ada pembicaraan lagi dengan klien? Tentunya kami akan melakukan berbagai macam klarifikasi ketika hal-hal itu menjadi bukti itu, ya, yang menjadi bukti yang disodorkan oleh pihak kepolisian nanti di pengadilan. Ya, tetapi pada prinsipnya sebagai manusia, sebagai orang muslim sejati yang taat beribadah, ya, apapun itu ketika nanti terbukti bersalah secara hukum, tentunya
kami bersama dengan klien kami nanti akan memberikan klarifikasi permintaan maaf. Tetapi dalam hal yang benar ya, yang benar apa menjadi perbuatannya. Oke, berarti tadi yang sebelum jeda tadi kita sempat bicara soal koridor, apa-apa saja poin yang sebenarnya keliru yang mungkin dilewatkan oleh klien Anda, seperti mungkin meskipun misalnya korban yang menyetujui untuk diajak begitu ya, tapi kemudian Bang Ipul sebagai orang yang lebih dewasa membiarkan anak itu berada di rumahnya yang bukan juga atas izin orang tua, itu seperti apa di mata Anda sebagai kuasa hukum? Perlu saya sikapi keberadaan pelapor saat ini di rumah klien kami, Bang Saiful Jamil. Keberadaan pelapor itu bukan serta-merta Bang Saiful mengajak, tidak. Tetapi ada perkenalan, ada permintaan-permintaan dari pelapor juga untuk ikut bergabung bersama tim Saiful Jamil ya dalam hal untuk minta untuk kerja gitu. Jadi bukan serta-merta diajak lalu diajak ke rumah, tidak. Karena perkenalan itu kan dari jauh-jauh hari sebelum tanggal kejadian itu. Dan dalam proses hubungan itu ada hubungan pekerjaan di situ. Karena pelapor ini datang ke situ atau perkenalan awal juga karena memiliki ketertarikan atau ada melihat bahwa kok tim atau anak buah dari klien kami Saiful Jamil ini kok muda-muda, ya kan? Ya dia memiliki ketertarikan sendiri. Jadi bukan kutruk-kutruk datang di telepon lalu diajak oleh Saiful Jamil, ajak nginap, tidak. Bukan berarti itu juga seperti yang disampaikan oleh pihak KPAI harus minta izin orang tua, itu tidak serta-merta seperti itu. Karena datangan itu bukan di telepon langsung datang, tidak. Tetapi ada prosesnya, ada proses yang panjang di situ. Baik, Pak Kasman Sangaji, terima kasih atas informasi Anda. Kita lihat nanti pembuktian dari pihak kepolisian karena prosesnya masih penyidikan sekali lagi. Kita juga masih merahasiakan identitas korban ya, Pak Niam ya. Nah, terima kasih Pak Kasman. Sedikit saya ingin tanya ke Mas Arief nih, sedikit sebelum kita jeda. Mas Arief, melihat apa yang terjadi, hubungan antara artis dengan mungkin fans atau mungkin yang mengidolakan gitu ya. Ini biasa terlihat kalau Anda seperhatian Anda kemudian di dalam dunia